Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Nugraha Wijayanto, SSI MSN, NIDN 0024028503. Saya bergabung di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta sejak tahun 2019. Adapun bidang yang saya tekuni adalah metode etnografi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mendeskripsikan PDD UKT-PT bidang pengajaran pada metode etnografi. Metode etnografi merupakan salah satu mata kuliah wajib di lingkungan jurusan etnomusikologi Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dilaksanakan pada semester genap atau semester 6. Sebagai mata kuliah wajib, metode etnografi dirancang untuk memberikan pengetahuan, pengalaman, keterampilan baik teori atau praktek kepada mahasiswa mengenai metode etnografi sebagai sebuah strategi untuk mengkaji, mengarsipkan, mendokumentasikan, dan mencipta sebuah fenomena dalam ruang lingkup etnomusikologi. Pelaksanaan perkuliahan metode etnografi dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, diselingi pada pertemuan 8 dengan ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 dengan ujian akhir semester. Pemberian materi mata kuliah metode etnografi disesuaikan dengan RPS yang sudah disusun. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah metode etnografi adalah sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai metode etnografi. 2. Mahasiswa mampu mendeskripsikan metode etnografi dalam perspektif etnomusikologi. 3. Mahasiswa mampu melaksanakan metode etnografi. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan perspektif dunia etnografi yang sesuai dengan konteks etnomusikologi dan menuliskan secara ilmiah. 5. Mengetahui metode etnografi dalam ruang lingkup perspektif etnomusikologi. 6. Mampu menjelaskan dan mendiskusikan jenis metode etnografi. 7. Mampu mempergunakan kerangka teori dan praktek dalam acuan dengan menggunakan metode etnografi. 8. Mampu menyusun, menjelaskan tahapan metode etnografi secara runtut dan benar. 9. Mengetahui, mengklasifikasi, mengimplementasikan analisis data pada metode etnografi dengan menggunakan prinsip applied etnomusikologi. 10. Mampu memposisikan dokumentasi pengarsipan sebagai salah satu luaran dengan menggunakan metode etnografi. 11. Mampu membuat laporan ilmiah dengan prinsip etis, estetis, dan akademik berdasarkan prinsip etnografi. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah metode etnografi meliputi ceramah, diskusi, project method, tailoring, dan tanya jawab. Berikut cuplikan proses pembelajaran bidang pengajaran metode etnografi. Selamat siang. Di hari yang cerah ya, panas gitu ini, walaupun kalau pagi hari dingin kita bertemu lagi dalam keadaan sehat gitu ya. Ini pertemuan kedua dan ketiga mengenai metode etnografi. Sebelum melaksanakan pembelajaran di metode etnografi, metode yang terkenal sangat rinci dan sulit bagi calon etnomusikolog, sebaiknya kita berdoa dan silakan dipimpin oleh salah satu teman mahasiswa. Silakan.
Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, apalagi kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kesehatan dan panjangan. Nah, kita berdoa untuk keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Dua selesai. Oke, terima kasih Mas Fransili Manalu. Oke, pertemuan hari ini kita membahas metode etnografi, metode yang cukup menarik untuk calon-calon ekonomi psikolog, sarjana di jurusan ekonomi psikologi. Kita harus mengetahui dulu apa itu metode. Sebelum membahas ke topik yang lebih sulit. Jadi menurut beberapa ahli, etnografi merupakan studi mendalam tentang budaya dan perilaku manusia dalam suatu kelompok atau komunitas tertentu. Mengapa di situ dijelaskan tentang aspek budaya dan perilaku manusia, dan mengapa juga di etnomusikologi diharapkan atau diharuskan atau diwajibkan menggunakan etnografi? Karena musik sebagai pintu masuk dalam penelitian sifat etnomusikologi itu merupakan bagian dari kebudayaan. Itu harus dipahami oleh teman-teman. Jadi teman-teman harus memahami musik bukan sekedar seni, tetapi musik merupakan konstruksi nilai, identitas, bahkan aspek sejarah. Makanya musik itu terletak di tengah, yaitu musik sebagai sebuah produk dihasilkan yang namanya oleh konsep. Tetapi musik yang terletak di tengah sebagai sebuah produk itu merefleksikan perilaku atau sifat masyarakat. Itu harus dipahami. Nah, ini harus diperhatikan lagi kata mendalam. Artinya dalam penelitian etnografi tidak bisa kita ke lapangan hanya sekali. Itu makanya dalam penelitian etnografi itu ada istilah Jawa, Witing Trisno Jalaran Sopo Kulino. Tahu nggak yang dari luar Jawa? Ini harus dipahami dulu. Kita bisa menyukai sesuatu karena kebiasaan atau habit, dan sering kita berjumpa dengan sesuatu yang kita terima. Itu harus dipahami oleh teman-teman. Jadi kalau penelitian etnografi sekali ke lapangan itu masih kurang, karena datanya bersifat rigid atau tidak, itu harus dipahami. Nah, kalau kita bicara perilaku manusia, manusia itu berperilaku. Misal kita bicara genre musik, maka perilakunya berbeda. Misalkan antara dangdut, slow rock ya, rock progresif dengan Metallica. Beda kan perilakunya? Perilaku orang bermusiknya berbeda, apalagi audiennya pasti berbeda. Sehingga kalau kita menggunakan teori Alan P. Merriam, dijelaskan dalam konsep trikotominya bahwa musik merupakan bagian dari integrasi antara musik itu sendiri, konsep musik itu sendiri, dan musik sebagai sebuah fenomena. Itu harus dipahami. Sehingga dari 3 konsep trikotomi ini kita melahirkan yang namanya 10 fungsi musik. Secara etnomusikologi kita harus bicara teks dalam sebuah konteks. Misalnya kita memiliki judul ya, Dendang Kim dalam upacara Baralek di Nagari 9 ya, misalkan Sumatera Barat. Ada sebuah judul seperti itu. Kira-kira teksnya apa? Teksnya teks Kim. Konteksnya apa? Baralek. Padahal harus diingat, kalau kita menggunakan konsepnya Alan P. Merriam, musik itu sudah mengandung yang namanya itu sendiri, konteks sendiri. Jadi kalau kita membicarakan Dendang Kim dalam upacara Baralek itu adalah konteks besarnya.
Jadi kalau kita membicarakan teks dalam konteks, artinya musik itu berkaitan dengan emosional. Jadi konteks itu emosional. Misalkan kampwangan jauh di mato, misalkan seperti itu. Ada itu teksnya, kampwangan jauh di mato. Konteksnya apa? Apakah menceritakan emosional kesedihan atau kerinduan? Itu adalah konteks yang menyelimuti musik, yaitu yang biasanya tidak terbahas di penulisan etnomusikologi. Sekarang kalau kita bicara dendang Kim dalam upacara Baralek, konteksnya apa? Konteks yang langsung berhubungan dengan musiknya. Kalau Baralek ini kan upacara besarnya. Misalkan lagunya lagu misalkan Laksmana Raja di Laut, misalkan begitu, 4042, misalkan seperti itu. Lagu ini contoh lagu. Kan tadi kan Kim kita menggunakan pantun dan angka, gitu misalkan. Apakah konteksnya mengikuti Baralek? Kan tidak. Tetapi kita harus memahami dulu ada apa dalam lirik Laksmana Raja di Laut. Itu konteks yang langsung berhubungan dengan musiknya atau teksnya. Itu harus dipahami oleh pelaku. Itu. Yang ingin tanyakan, kalau ini biasa ya, teman-teman sudah mengetahui, sudah ada dalam panduan akademik, teman-teman bisa mengambil salah satunya. Ini tadi ada fenomena ya. Fenomena ini mungkin sudah pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya tentang fenomena Nini Trawo. Ini fenomena yang menarik bagi masyarakat. Kalau di Kalimantan ada barian, ya, ritual pengobatan. Saya tidak tahu kalau di Minang ada tidak. Bukan pengobatan, apa namanya? itu guna-guna. Guna-guna. Ya itu saluang sirompak. Saluang sirompak. Fungsinya untuk Guna-guna. guna-guna, memberikan nilai guna ke orang. Kayak santet. Oh, santet. Ya. Padahal itu alat musik tetapi bisa memberikan satu orang. Hebat ini. Itu salah satu makhluk yang harus dijaga. Boleh nggak besok penelitian ini? Iya. Bagus itu. Iya. Saluang sarompak. Sirompak. Sirompak. Bagus itu. Enggak, itu menarik sekali. Enggak, karena kita harus berpikir aspek saintifik dari bunyi. Selama ini kita hanya berbicara, oh ini untuk pertunjukan, oh ini untuk medis. Tapi yang misalkan musik digunakan untuk santet atau guna-guna itu kan belum banyak diteliti atau jarang diteliti. Menarik ini. Apakah bentuk saluang itu berbeda? Bunyinya berbeda dengan saluang yang lain? Ya, benar. Teknik sama proses pembuatan. Persahabatnya beda. Proses pembuatannya ada apa? Ada caranya tersendiri juga. Misalnya ya ada aturannya. Lubang pertama itu ada seseorang kayak dukun hebat atau orang pintar gitu yang meninggal, baru boleh diproses ulang. Lepas selanjutnya kayak gitu. Lepas lagi nomor 2. Bagus ya. Jadi proses pembuatannya itu lama, bisa nyampe ya tahunan lah. Tahunan. Iya. Berarti dalam satu lubang itu harus ada satu kejadian. Iya. Nah, kejadian nggak masuk akal gitu. Iya betul. Orang meninggalnya nggak masuk akal. Bagus. Berarti ini hubungannya bagaimana konseptual saluang sirompak sebagai representasi masyarakat Minang. Ini ada di seluruh Minang atau di kawasan tertentu? Cuma di kawasan itu. Itu di Tai baru itu kayak Kumbu. 50 kota. Bagus. Oh itu oke. Bagus. Kalau membuat itu diritualin juga. Iya, dari itu Harus ada yang meninggal. Menarik. Seperti di kan ya di daerah Kumul juga sama seperti itu. Tapi banyak yang dari kita itu tidak memahami ada saluang sirompak yang fungsinya seperti itu. Kan jarang sekali hanya dari sebuah bunyi. Menarik. Sebenarnya ada ininya, ada lirik Lirik yang dibaca. Ya, ada dibacanya. bentangannya. Menarik.
menarik. Kembali lagi ke Dini Tom. Menarik, karena saya jujur saya belum mempelajari tentang Saluang Sirompang. Ada di daerah di Nusantara ada etnografi, ada istilah etnografi medik yang digunakan. Jadi etnografi medik itu berkembang karena musik dalam aktivitas masyarakat bisa digunakan untuk misalkan keselamatan luar untuk pengobatan. Kembali lagi ke fenomena Dini Tom. Ya. Ini menarik nih bagi saya menarik sekali karena kita melihat sebuah seni tradisi Nusantara yang digunakan untuk ritual keselamatan. Menarik. Padahal kalau kita bicara bunyi yang ada dalam itu, menurut kalian bunyi yang seperti apa atau musik yang seperti apa sehingga bisa didudukan sebagai fungsi keselamatan? Musik yang seperti apa? Secara intramusik. Musik orkes. Selain itu musik yang seperti apa? Musik yang seperti apa? Kan tadi sudah paham tuh. Kalau etnomusikologi dengan menggunakan strategi etnografi, penelitian pertama yang harus dilakukan adalah membedah tentang musiknya. Sudah memahami itu, sudah bagus itu. Sudah bagus saja bisa lulus dengan WA di Amin. itu harusnya seperti itu, sudah bagus. Sekarang PR-nya sebelum ada pertanyaan, bagaimana misalkan kita membuat sebuah pertanyaan, bagaimana bentuk penyajian musik gitu, bagaimana bentuk penyajian musik sebagai ritual keselamatan dalam misalkan kira-kira seperti itu. Musik yang seperti itu. Nah, musik yang seperti apa? Tenang. Musik yang tenang. Apanya yang tenang? Musik ya. Apa yang tenang? Paksa ya. Apanya yang tenang? Apa yang tenang? Apa ya? Misalkan ada lagu ini, cublak suwang tinggal lenter, kan begitu. Ada lagi yang gue membuat cublak. Itu lebih ke sedih guys. Seperti itu, nah, itu kan contoh. Itu antara sedih dan lucu. Nah, ini ada contoh, ada sebuah lagu yang menarik. Misalkan seperti itu. Tentang yang mana? Tentang yang pertama atau yang kedua? Mending yang kedua. Misalkan cublak, apanya yang menarik dari situ? Penyajian. Tapi kan kita tidak boleh berbicara penyajian kalau kita membicarakan dalam konsep etnografi, kita harus bicara intramusikal. Apanya? Apakah temponya atau apakah dinamikanya, apakah timbrenya atau apa? Dinamika. Nah, inilah pentingnya teman-teman besok mempelajari etnografi. Jadi harus dicari dulu intramusikalnya seperti apa. Nah, itu. Ini harus dipilih. Ada sebuah lagu lagi misalkan, lagu yang menarik misalkan, ampar pisang belum masak, karena seperti itu, lagu seperti itu, lagu menarik. Ada lagi, yo prokonco dolanan ning jobo, tahu kan? Yang dari, tahu nggak? Tahu. Kan ada yang mengucapkan kan, yo prokonco dolanan ning jobo, nah, seperti itu. Kira-kira yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Karena yang pertama, yang kedua itu kalau kita bicara contoh, ini kan yang contoh. Ini yang menariknya kalau kita mempelajari konsep etnografi. Nah, ini adalah konsep diatonis. Konsep diatonis adalah konsep matematis. Jadi kalau kita membicarakan musik barat, itu secara teks kita harus bicara masalah matematis. Musik adalah matematika. Itu si pasti dua kali, dan si ke si pasti sen, itu pasti.
itu ilmu pasti. Makanya musik barat adalah ilmu pasti. Karena tidak ada di musik barat yang digunakan untuk ritual keselamatan. Nah, tidak ada tuh. Nah, karena selalu berprinsip kepastian. Kalau di kita biasanya C ke C aksen itu lebih dari 100 km 1200 atau kurang. Karena prinsipnya kepastian. Makanya jangan suka menggantung sesuatu. Ya, jangan suka menggantung sesuatu. Jatuh ya Pak. Iya, tetapi harus diingat juga. Loh, betul, sesuatu yang menggantung, sesuatu yang digantungkan itu banyak misteri. Sehingga kita ingin tahu kenapa kok aku digantung. Tapi kalau sesuatu sudah pasti, itu pasti akan dijalani. Kan seperti itu. Ya kan? Nah, ini secara etnografi berarti musik. Jadi kalau dalam musik barat, komponen intramusikal berupa frekuensi atau angka getar itu menjadi yang pokok. Berbeda dengan di Nusantara. Maka di Nusantara tidak mengenal sistem tangga nada. Yang mengenal sistem tangga nada adalah Barat. Ya kan? Apakah di Minang ada sistem tangga nada? Tidak ada. Sulawesi juga tidak ada. Apakah ada main lea-lea? Du kan enggak gitu. Enggak ya? Atau main gong sol kan tidak ada. Ini yang contoh. Ini adalah penelitian etnomusikologi yang membandingkan antara skala Pythagoras dengan skala musik. Ini menarik. Ini digugat selama kurang lebih dari abad 14 sampai sekarang, abad 21. Berarti sekitar 700 tahun. Ini menarik sekali untuk dipelajari oleh sebagai seorang psikolog. Maka dalam penelitian Jacobs itu dinyatakan bahwa pengukuran terhadap frekuensi atau angka getar itu adalah pintu masuk kita memahami musik. Apakah yakin? Besok misalnya kita menyatakan talimbang itu diatonis, padahal kita belum melakukan pengukuran secara objektif. Kita baru mendengar bunyinya kan gitu ya. Apakah gamelan diatonis? Nah, ini kita bicara masalah kemas lagi. Inilah yang disebut seorang etnomusikologi, bahwa bagaimana peristiwa masalah sejarah itu memberikan dampak terhadap sebuah perbedaan. Misal seperti Nini Tawang tadi, kita tidak tahu apa yang melandasi kesenian Nini Tawang itu lahir. Kita nggak pernah tahu sampai hari ini kalau tidak dilakukan riset atau penelitian. Kita hanya tahu bahwa Nini Tawang berfungsi sebagai ritual keselamatan. Padahal masih banyak fungsi-fungsi yang bisa kita lakukan. Ada yang ingin tanyakan? Ini adalah fenomena yang menarik. Ini hanya ada di Bali tentang bangsa, ini tidak ada di gamelan Jawa. Ini catatan. Strategi etnografi sebagai suatu metode mempelajari peristiwa musik di lapangan atau dalam aktivitas harusnya dimulai dari penunjukan alat getar. Ini seharusnya wajib, karena contoh seperti yang tadi saya bilang, Jacobs menjelaskan tentang musik di Jawa satu, menyelidiki mengenai alat getar. Dia memperoleh perhitungan membaca buku musik di Jawa satu. Terus bagaimana? Jikalau Pak, jikalau saya ingin meneliti misalkan seperti ini. Apa yang mengalami transformasi? Apa yang mengalami transformasi? Lirik, selain lirik,
alat musik. alat musik. Nah, itu kan ada seperti orang ada musik bagus sih. Nah, ada dua hal yang bisa kalian buat pertanyaan di pertanyaan penelitian. Satu mengenai lirik, dua mengenai garap instrumen atau garap alat musik. Itu tadi tentang game. Tapi metode etnografi adalah metode yang harus atau wajib digunakan untuk etnografi. Ingat sekali lagi, kalau kita ingin menggunakan etnografi sebagai sebuah strategi dengan pendekatan etnografi, itu termasuk yang pertama adalah musik. Paham nggak? Paham ya? Apa? Oke. Kalau paham, kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dalam kelas yang sungguh bijaksana ya. Menarik hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, kita presensi dulu ya. Kemarin kan sudah presensi, sekarang presensi lagi. Kita mulai dari yang muda dulu ya, absennya ya. Kita Afia Destaristi. Oke. Abdullah Ansor. Oke, Pak. Oke. Alfonsus Dirajatu. Femi Anggreni. Afil Makbar. Franz Jeremana. Oke. Padahal aku paling muda, Pak. Oh, udah. Berdua. Oke, sebelum kita tutup silakan dipimpin doa untuk selesainya kegiatan. Silakan. Sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, apa baiknya kita berdoa dan ucap syukur menurut keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Doa tidak pernah selesai. Oke, terima kasih Mas Pras dari Manado.